Literally kayak dicaplok dan dikenyot nul matanya ada. Halo semuanya, welcome back to Reading Your Confessions with Anu. Sebelumnya salam kenal, nama gue Nul dan di sini gue bakal bacain pengalaman rahasia dan juga confession orang Indonesia yang paling aneh, paling bodoh, paling menyeramkan, paling menjijikan atau apapun itu secara anonim. Dan buat kalian yang mau ikutan sharing cerita kalian, link ada di deskripsi video ini atau enggak ada di bio Instagram gua, itu juga bisa. Ya begitu saja intronya. Tak berlama-lama, kita langsung lanjut. Hai Kak Nul, aku mau ceritain soal aku yang suka dengan dunia pelangi, tapi kalau itu hanya sebatas di dunia fiksi gitu aja. BTW aku lupa bagaimana aku bisa berakhir suka sama BL, tapi kayak salah satunya adalah karena anime BL gitu. Dan setelah aku nonton anime itu, aku mulai nyari-nyari dan nyari komik-komik BL gitu, dan akhirnya aku keterusan baca karena suka. Tapi entah kenapa ya Nul, aku baca itu cuma mau lihat kegantengan mereka sama bucinnya mereka aja. Karena lucu aja mereka kalau bucin dan sebagus itu. Jujur aku emang suka BL, tapi kalau di dunia nyata kayaknya enggak deh Nul. Tapi kalau di komik, aku tergila-gila sama mereka. Sebenarnya aku mau udahan dan nggak mau jadi Fujo lagi. Tapi susah banget buat berhenti. Baca komik BL itu bagi aku kayak hiburan pas aku lagi bosan nonton anime dan capek kerja. Jadi kalau untuk baca komik BL, aku lakuin pas lagi bosan aja. Atau pas lagi upload chapter baru gitu. Jadi aku ngerasa normal, tapi ya enggak juga sebenarnya Nul. Karena aku nggak punya kawan buat cerita. Dan aku ngerasa aku masih bisa diselamatkan dari dunia Fujo. Dan yang tahu aku Fujo hanya aku, Tuhan, Kak Nul, dan orang-orang yang denger cerita Kak Nul. Aku pengen kasih tahu sahabat aku, tapi takut dijauhin. Jadi aku juga susah buat nutupin terus tapi Nul. Jadi menurut Kak Nul gimana? Aku ini normal gak sih? Apakah masih bisa diselamatkan? Ya, tidak ada yang mustahil. Di mana ada kemauan, di sana ada jalan. Tetap semangat Fania. Itu bukan nama aslinya, gue nggak tahu Fania muncul dari mana. Gue cewek mix, jadi kayak setengah Jepang dan setengah Indo. Dan gue dideketin wibu teman sekolah gue, dan itu bikin gue ilfil berat. Menurut lu gimana Nol? Hai Nol, jadi gue cewek umur 16, tinggal di Jabodetabek. Nyokap gue orang Indonesia, bokap gue orang Jepang, sesuai dengan judul. Wajah gue lumayan kelihatan kayak campuran gitu sih Nol. Tapi sumpah ya, itu tuh justru jadi kutukan anjir. Gue jelasin Nol, jadi gini, ada satu cowok di kelas, anaknya kalem, pendiam. Tapi belakangan ini jadi makin nyering nyamperin gua gitu. Dan awalnya gue pikir dia cuman ramah. Ya udahlah ya, gue sapa balik kalau dia sapa. Tapi makin lama Nul, makin aneh. Gua mulai ngerasa ada yang aneh ketika dia mulai manggil gue Yuki-chan. Padahal ya Nul, nama gua tuh jauh banget dari itu. Nama gua tuh Indonesia banget, nggak ada Yuki-Yukinya sama sekali. Dan pas gua tanya kenapa gua dipanggil Yuki-chan sama dia bilang muka gua tuh Yuki banget. Gua nggak ngerti maksud dia apa, tapi jujur itu bikin gua uncomfortable banget. Masalahnya dia kayak aneh banget Nul, kayak masih banyak banget jir hal aneh yang dilakuin sama dia. Kayak salah satunya adalah dia tiba-tiba sujud di koridor sambil ngomong Yuki-chan daisuki dayo. Oke. Itu aneh banget. Gini, gua wibu dan gue yakin banyak wibu lain yang nonton ini. Gak semuanya kayak gitu, demi apapun. Gue kenal banyak wibu dan mereka tuh rata-rata normal, kayak gak sampai segini juga. Ya emang ada beberapa yang gak gini, tapi please jangan digeneralisasiin atau jangan diklasifikasiin semua orang wibu tuh kayak gini. Enggak, please, gue gak gitu sumpah. Lu bayangin no, pernah satu kali gue lagi batuk di kelas, terus dia langsung bilang kayak, kamu demam ya? Orang Jepang emang biasanya lemah sama udara tropis. Di sana gue mikir kayak, hah? Gua aja lahir dan besar di Bekasi anjir. Kayak apa sih lu? Dia juga dikit-dikit manggil gua kayak kawaii. Kayak aneh banget sumpah. Terus kemarin dia nge-stok gua abis-abisan di Komifuro gitu bareng teman-teman dia. Lu bayangin aja Nul, udah panas, sumpek. Terus gua ditoel-toel mulu sama dia. Dan teman-teman dia tuh bau banget anjir, capek banget gua. Dia juga kayak sempet narik gua terus gitu. Terus dia bilang kayak mau nikahin gua dan siap buat hijrah ke Hokkaido demi gua. Kayak siapa yang hijrah ke Hokkaido anjir? Kayak gak ada yang minta lu buat kayak gitu musang. Tenang. Ya udah Nul, gue cuman mau marah-marah dikit. Mohon maaf, makasih udah dengerin. Paham sih lu marah lu juga masuk akal gitu. Tapi gak semua orang wibu kayak gitu. Dan gak semua orang wibu baik. Gue pakai parfum, gue gak ada bau odor, gue harum anjir, sumpah. Dan buat Allah yang merusak nama wibu, jangan kayak gini lah, malu-maluin. No, gua mau ngaku kalau gua jadi relawan rumah sakit cuman buat lihat orang nangis dari deket.
Jadi ya gitu Nul, awalnya gue ngira kalau gue itu hanya sekedar empath. Gue kira emang gue orangnya gampang kasihan aja atau gampang iba gitu. Tapi makin lama kerja jadi relawan di rumah sakit, gue sadar Nul, bukan itu jawabannya. Intinya gue emang cari-cari alasan aja jujur Nul, buat bisa lihat orang nangis dari dekat. Gue nggak tahu ini jatuhnya apa, tapi yang pasti bukan karena gue empath, kasihan atau iba gitu, no. Gue nggak di bagian medis Nul, gue bantu-bantu di administrasi, anterin berkas, ngasih tau keluarga pasien soal jadwal kunjungan dan sebagainya. Tapi bagian yang paling gue tunggu adalah selalu hal yang sama Nul. Momen ketika ada yang duduk diam di pojok di ruang tunggu. Mata mereka merah, sembab, napas nggak teratur, terus akhirnya keluar, nangis. Ini artikulasi bahasa lu tuh bagus banget, vocabnya kayak wow banget. Tapi biasa orang-orang kayak gini tuh psikopat. Jujur gue suka banget lihat momen itu Nul. Bukan karena gue kasihan, justru karena gue ngerasa kayak wow, kayak ada sesuatu dari dalam diri gue yang kayak pas banget gitu Nul. Kayak keisi pas denger suara nangis mereka yang gak ditahan-tahan. Ada kepuasan kecil tapi memalukan sedikit pas ngeliat orang ngehapus air mata pakai ininya mereka gitu sambil gemetaran. Gue gak tau kenapa, gue juga gak ngerti, tapi gue suka Nul. Lu orang aneh, you're a weirdo bro, you're a freak. Pernah ada bapak-bapak yang istrinya masuk ICU, dia diem dari pagi sampai sore, nggak ngomong sama siapa-siapa. Gua duduk beberapa meter aja dari dia, pura-pura sibuk ngatur map. Padahal gue cuman kayak nunggu Nul. Dan pas akhirnya dia nutup muka pakai dua tangan dan mulai nangis, gue ngerasa kayak jackpot. Teman-teman relawan gue bilang kalau gue rajin banget, tapi sebenarnya mereka nggak tahu sebenarnya gue stay shift lebih lama, cuman karena waktu itu lagi rame kecelakaan, jadi lebih banyak kemungkinan buat lihat orang kayak nangis gitu Nul. Kadang gue nulis deskripsinya di notes HP gue, bukan orangnya, tapi deskripsi nangisnya kayak gimana. I tried Nul, gue tahu ini nggak sehat, gue tahu ini nggak bener. Gue juga pernah coba buat cerita dikit ke sahabat gue, tapi dia cuma bilang kayak, anjir lu kenapa sih, aneh banget. Dan sejak itu gue nggak berani sharing lagi Nul. Tapi gue masih sering shift di sana, di rumah sakit, tiap minggu, shift sore, ruang tunggu depan ICU. Tempat favorit gua. Life is worth living. I ain't gonna lie, gua bakal jujur sejujur-jujurnya. You are weird. Lu aneh. You're creepy as fuck. Gua nggak tahu ini fiksi atau enggak ya, tapi kalau fiksi pun, ini berarti lu projecting fantasy lu. Meskipun ini misalnya nggak nyata ya guys ceritanya. Berarti ya ini obsesi dia, itu fetish dia. Dia suka lihat orang-orang nangis. Lebih tepatnya bukan cuma sekedar nangis, dia suka lihat orang nangis yang bener-bener sedih gitu, which is really weird. Gua nggak ngerti gimana, tapi kalau misalnya ini beneran, wow, gua takut sih sama lu. Emang sih lu bilang kayak gua nggak nyakitin siapa-siapa, gua nggak ngelakuin siapa-siapa, tapi gimana kalau suatu saat nanti ini bakal escalate to that level, kayak suatu saat bakal berubah menjadi, ya nggak tahu, mungkin karena lu saking obsesi sama orang nangis, lu bakal kayak apa? Culik mereka diam-diam, atau misalnya lu mereka apain? Atau misalnya lu apain tuh orang sampai mereka nangis parah banget, atau sampai lu bikin keluarganya kecelaka gitu demi lihat dia nangis. Oke, mungkin gue kebanyakan baca buku atau kebanyakan nonton anime atau sebagainya, tapi I can imagine it. Gue bisa bayangin itu terjadi beneran. And shit bro, if it's true, you gotta stop it. Mumpung lu masih sampai segini aja, lu harus sadar diri. Laporin diri lu ke mana, ormas terdekat, atau apa, dokter terdekat, atau polisi terdekat, atau psikolog, pokoknya lu selamat, lu benerin diri lu please. Doa atau apa, terserah, gak tahu, gereja, atau misalnya apa, masjid, apapun itulah, gak tahu gua. Halo Kak Nul, apa kabar? Jangan pesimis dulu dong Kak Nul. Aku jamin aku waras kok, aku cewek. Kamu bisa panggil aku Nanas ya. Jadi gini, aku waktu itu lagi lihat video praktek pengobatan atau pengangkatan amandel gitu kan, ada di aplikasi Hitam. Gua nggak tahu maksud dia apa, tapi kayaknya dia ambilnya kayak pakai tangan kosong gitu loh Nul, tanpa sarung tangan. Aku jadi mikir kayak, apa nggak tambah infeksi ya? Ini ngomongin apa anjir? Terus aku jadi keinget praktek pengobatan yang menurut aku tidak steril. Ada di kampung aku. Aku nggak tahu ini salah dengar atau gimana, tapi serius, aku diceritain metode pengobatannya. Dan itu gila banget. Jadi ada orang yang katanya bisa ngobatin mata katarak, rabun, atau minus. Oke lah, gue pas awal denger biasa aja. Tapi kamu tahu gak Nul, gimana caranya? Jadi yang obatin tuh kayak mereka minum kopi dulu Nul. Abis itu mereka sedot mata pasien mereka. Literally kayak dicaplok dan dikenyot Nul. Matanya ada itu tuh otomatis kayak belek atau kotoran mata itu ada di dalam mulut mereka dong. Abis itu mereka buang atau lepehin gitu. Terus sampai ada muntah katanya karena saking banyak kotoran yang mereka isep.
Lu bayangin deh Nul, itu disedot anjir. Mereka pikir mereka vacuum cleaner apa gimana Nul? Menurut kamu ini masuk akal gak? Soalnya cerita ini masih membendak di pikiran aku. Dan kalau keinget cerita jadi ngakak sendiri bayanginnya. BTW banyak loh pasiennya Nul. Tapi ya rata-rata orang tua sih yang penglihatannya udah gak bagus. Kurang tahu juga mereka sembuh apa enggak. Segitu aja ya Kak Nul, thank you udah bacain. Lu ngomong sendiri tadi. Kurang tahu juga mereka sembuh apa enggak. Itu jawaban gua. Shit don't make sense, bro. Unless ya ada kayak kekuatan supernatural atau ilmu hitam yang kayak gimana gitu. Gua nggak tahu. Itu di luar pengetahuan gua. Tapi kalau cuma sekedar disedot, dikenyot matanya kayak gitu, jorok aja anjir. Itu cuma dapat belek doang. Lu kira katarak bisa diambil dari di gitu? Enggak bisa. Lu kira minus, terus kayak minusnya disedot gitu jadi kayak plus. Kok plus jadi netral? Nggak bisa. Terus kayak mata rabun dekat, rabun jauh, atau mata jelek di gitu. Apa nggak masuk akal? Lu mau tambahin apa lagi? Juling juga jadi bener karena diisep? Gak bisa. Itu jorok banget, jorok. Gue nggak tahu menurut lu pada gimana. Gue mungkin bakal nge-offend beberapa leluhur. Mohon maaf orang tua. Mohon maaf yang lebih tua jauh dari gue. Mohon maaf tapi nggak masuk akal. Oke, mungkin kalau gue salah bisa dikoreksi, bilang aja gue bodoh gitu, mohon maaf, tapi gue gak bisa percaya ini men, ini gila banget. Oke deh, selesai juga cerita kita pada hari ini. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton sampai habis, dan terima kasih buat kalian semua yang bener-bener udah nonton sampai di titik ini. Buat kalian semua yang udah nonton sampai sini, boleh dong coba buat komen vacuum cleaner. Karena dengan begitu gue bakal tahu kira-kira siapa aja sih di antara kalian yang bener-bener nonton gue sampai habis, yang bener-bener support dan ngedukung sama konten gue. Wah, terima kasih sekali lagi semuanya. Sekian dan sampai jumpa, sampai bertemu di episode berikutnya. Bye 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 bye.